Ini saya sebut sebagai tamparan keras untuk Rizik Syihab. TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Buniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha, Hot Inspiration. Masih tetap bersama saya, Bahril Ulum, dalam segmen acara Sorotan Bahril. Menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, dahulu ketika abah saya masih sugeng, itu pernah memberikan wasiat kepada saya pribadi dan kepada beberapa anak-anaknya yang lain. Beliau ketika itu berpesan, apabila saya meninggal dunia, itu harus dihadiri oleh Habib. Itu pesan ayah saya, abah saya Kiai Haji Abdul Qadir Al-Hafidh. Beliau berpesan kepada saya agar apabila beliau meninggal dunia, itu ada Habib yang takziah. Nah, sampailah suatu ketika 2015, abah saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau meninggal di rumah sakit pada tanggal 20 Ramadan 2015. Akhirnya karena meninggal sore hari, kemudian jenazah ayah saya waktu itu tidak langsung dikebumikan karena malam harinya diinapkan di rumah dan akan dikebumikan besok siangnya karena meninggalnya sudah waktu sore. Nah, pas setelah meninggal dunia itu saya menyuruh teman saya, tetangga namanya Fathul Alim, untuk memberikan informasi kepada Habib-Habib yang ada di Mobok, Bumi Jawa waktu itu. Karena dengan dengan Habib-Habib, keluarga Habib yang ada di Mobok ini, kami sudah seperti keluarga, betul-betul sudah seperti keluarga. Mereka Habib-Habibnya di antara Habibmu ada Habib Agil, Habib Muhsin, Habib Qadir dan lain sebagainya, itu ke rumah saya itu menjadi, katakanlah sudah betul-betul sebagai keluarga. Kadang Habib Muhsin di rumah saya itu sampai 2-3 hari, bahkan pernah suatu ketika Habib Muhsin pas datang ke rumah saya mau ada acara sunatan keponakan saya. Akhirnya justru Habib Muhsin, dah ini tunggu rumah dulu, saya mau ada acara walimahan. Itu saya suruh tunggu rumah itu. Nah, karena sudah sedemikian dekatnya, sudah kayak keluarga, akhirnya Fathul Alim ini datang, bahasa Buniwahnya itu ngelayoni, memberikan informasi. Karena pada 2015 belum banyak orang pegang HP yang WhatsApp seperti sekarang. Berangkatlah si Fathul Alim ini ke rumah Habib, keluarga Habib di Mobok, Bumi Jawa. Nah, setelah pulang, dia memberikan informasi kepada saya bahwa Tahul itu bilang, Mas, sudah saya kasih tahu, sudah tak layoni Habibmu. Dan keluarga Habibmu itu, Habibnya bilang begini, ya kebetulan saya mau ngalor, mau ke utara atau ke kota Selawi, nanti kalau saya tidak capek, saya mampir. Jawaban semacam itu, saya jadi sedih mendengarnya. Karena apa? Muhibbin meninggal dunia, ketika dikasih informasi jawabannya enak saja, nanti kalau saya tidak capek saya mampir. Dan nyatanya sampai pas hari dikebumikan jam 8 pagi itu tidak ada seorang pun Habib yang datang, sehingga akhirnya jenazah terpaksa harus saya lepaskan untuk segera dikebumikan karena ratusan orang sudah menanti agar segera dikebumikan. Akhirnya saya lepaskan pagi itu tanpa adanya seorang Habib pun yang melayat ke rumah saya pada saat itu, sedulur TV Al-Waha. Nah, dari situlah saya mulai tidak respect. Karena apa? Ada muhibbin yang meninggal dunia, tapi mereka sama sekali acuh. Bahkan jawabannya terkesan meremehkan sekali.
Nah, kalau saya tidak capek nanti saya mampir, dan nyatanya tidak mampir sampai sekarang, sampai kemudian Habib Muhyi itu meninggal dunia juga. Mudah-mudahan abah saya dan Habib Muhyi ya diampuni segala dosa-dosanya lah. Saya menyebut ini bukan sedang menjelekan karena beliaunya sudah meninggal dunia ya. Ini hanya sebatas bercerita. Kenapa saya ceritakan ini? Muhibin, kalau Anda meninggal dunia itu Habibnya nggak pada bertakziah atau layat, tetapi perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, pengurus pimpinan pusatnya, setelah terjadinya keributan atau kerusuhan di Pemalang, itu seluruh korban-korbannya didatangin, disantunin, dikasih bela sungkawa oleh pengurus pimpinan pusat perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah sedulur TV Allah. Ini saya sebut sebagai tamparan keras untuk Rizik Syihab. Ketika Rizik Syihab berkoar-koar ada korban KM50, saya sama sekali nggak melihat ada berita bahwa Rizik Syihab bertandang ke rumah-rumah korban KM50. Bahkan sampai hari ini, pasca terjadinya kerusuhan di Pemalang, kan ada juga orang PWI, orang FPI yang mengalami luka-luka serius, tapi tidak ada beritanya. Kabib itu, apalagi Rizik, datang ke anggota FPI yang terluka. Tetapi yang ada beritanya adalah pengurus pimpinan pusat perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah bertandang ke rumah-rumah korban di berbagai kota, Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, Pekalongan, semuanya disambangi satu persatu. Ini menunjukkan bahwa apabila Anda membela mati-matian para kabib-kabib itu, ketika Anda terluka, mereka nggak peduli. Karena yang mereka pedulikan adalah dukungan Anda saja kepada mereka. Ketika Anda mendapatkan masalah, mereka nggak peduli sama sekali. Jadi sedulur TV Allah, khususnya bagi Anda yang masih menjadi mukibin Habib, sadarlah. Nah, sedulur TV Allah, kita ikuti bagaimana pengurus pimpinan pusat perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah menyambangi korban kerusuhan Pemalang yang ketika datang bukan untuk berperang tapi diperangi oleh FPI. Ini dia sedulur TV Allah. Assalamualaikum Gus. Ini dalam rangka apa ini? Dalam rangka mau menjenguk Pak Saian, Pahlawan kita ya? pahlawan kita Wonosobo. Kita usahakan keliling semua ya. Perjalanan menuju Wonosobo dan insya Allah supaya mungkin kita kunjungi seluruh para pahlawan kita. Alhamdulillah, jadi kalau udah nyampe sih di rumahnya Pak Saian, perkembangan progres kesehatannya membaik. Kalau ini tadinya mau video call sama Yai bagi penguatan, dan juga ada saudara-saudara kita sini semua pada hadir. Mohon doanya untuk kita semua, khususnya kepada Pak Saian, supaya cepat pulih dalam segala hal. Amin ya Allah. Sekarang menuju di meski di Temanggung menuju arah Wonosobo. Sama tim menunggu yang lain juga. Doain Mbak. Beliau nih man of the match. Masa kita lagi hilang, Yeah. kita hilang bahwa ada satu komando dengan DPP. Nah dia bikin KPA sendiri, apa sendiri. Jadi kalau bisa buat itu kan Perjalanan menelusuri saudara kita, para pahlawan pejuang Petarukan. Petarukan gitu ya, pejuang Petarukan. Tiga top ya, Petarukan. Begundan kan bukan? Begundan. Mereka ngambil itu. Tapi minimal kita sudah memberikan minimal sedikit aja gitu kan.
ada terkunci di hatinya. Kalau suka lihat laporanku ada kan sih? Ada ya tim hukum. Ada yang tak keluarkan dari uang donasi. Dengan ketum lagi memberikan penguatan kepada Pak Saihan. Pak Saihan ingat dari Jakarta itu, PWI Jakarta. Ya. Malang. Bisa kempalkan gini, kempalkan gini, bisa gini. Yang kemarin sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini menunjukkan pukul 5 sore. Perjalanan menuju Wonosobo. Perjalanan panjang. Mengobati kerinduan kami terhadap saudara-saudara kami perjuangan dan Wonosobo menjumpai pahlawan kita, perjuangan kita yang turut andil di Taukan Malang. Sesuai dan arah dari Wonosobo bersama tim. Man of the match, semangat gimana kita menjumpai para pejuang petarukan. Tetap semangat, perjalanan menikmati perjalanan panjang, mengobati kerinduan kepada saudara kita. Nah, doakan kami selalu sehat dan selalu istiqomah dalam perjuangan kita bersama-sama. Begitu juga seluruh keluarga besar PWI sehat selalu, tetap semangat dalam satu komando. Dari Temanggung turut pula dari PWI dan Laskar Temanggung di depan dengan Gus Wapa. Alhamdulillah turut membersamai menuju Wonosobo. Jadi rasa kekeluargaan kami merasa lebih erat lagi. Bravo PWI LS.